sudah ada bendaharanya, aman. Iya. Nah, jadi maksud kedatangan kami jujur Bapak Ibu bahwa nggak mudah dan kami memang mengalami hambatan-hambatan, terutama untuk di daerah tertinggal untuk mewujudkan desa digital dan desa wisata, sehingga kami pengen mencoba, karena orang Indonesia tuh kalau nggak lihat contoh itu susah. Dia baca pedoman keputusan itu sampai ngotok juga susah, apalagi di daerah timur sana, apalagi luar Jawa sana. Berharap dengan kunjungan kami ini kami bisa belajar. Mohon maaf ya, kami pengen belajar ke Bapak Ibu sekalian yang sudah bisa menjalankan misi yang diperintahkan oleh Bapak Menteri kami. Coba istilahnya sister village. Bunyinya itu tadinya ada bercerita, intinya pengalaman wisatanya juga ada pelanggan. Itu kemudian ditetapkan di dalam peraturan desa retribusi masuk area wisatanya dikenakan lain kan, itu yang poin tingginya di situ. Yang di Bali dana desanya kita kan tanya juri ini loh vlogger ininya tentang Cibiruwetan, teman-teman desa digital dulu ya, karena itu Mas Diki penasaran kok ini bisa gitu, bisa berjalan mulus. Syukur-syukur nanti ada tim krunya Pak Edi Wibowo yang nanti buat video ya, nanti tolong itu bisa galinya itu nanti bisa lebih detail, sehingga nanti bisa jadi acuan desa-desa yang non jauh di sana. Oh ini loh gimana caranya supaya desa wisataku bisa laku, jualan internet juga bisa laku. Tinggalnya seminggu, sebulan sekali belum tentu karena masih kerja. Karena kemarin ditinggali anak saya pas kuliah, kemudian selesai sudah kerja di Jakarta, sekarang kosong. Tadi sama Pak Adian, Kang, di sana lebih bagus loh, aku saya bilang. Kenapa? Banyak ikan, banyak inilah. Bener sudah. Biasanya kalau naik sepeda saya kalau pagi naik sepeda putar sana, dan kebetulan ada makam COVID dulu yang di 4 hektar itu, dan alhamdulillah mertua saya dua-duanya tak pindahin di situ sama kakak ipar saya semua di situ, sehingga sambil jalan sambil pagi-pagi keluar sekalian bersih-bersih makam lain-lain semua di sana. Karena hampir sebagian besar mungkin itu Kang ya, emigran ya, emigran gelap. Kerja di luar maksud saya, kerja di luar. Ini saya lihat kan di mana-mana kunci di mana-mana itu biasanya yang masih muda-muda yang bekerja. Tidaknya di sini tentunya, karena di sini adalah desa perkotaan, tentu cocok untuk sumber berpangan, produk pangan. Dan sekali monggo silahkan, mau cabai, mau terong, mau tom. Indonesia darurat stunting, darurat tanaman pangan. Kalau dibanding ini mudah-mudahan, saya yakin ini akan menjadi dari kehutanan. Karena kata persis Pak Jamaluddin kalau istrinya itu orang sumber pendapatan bagi anggota keluarga. Oke, di Malang itu ada satu desa perumahan yang menyeting desanya seperti itu. Kepala desanya siapa? Kepala desanya anak muda juga. Kalau ini agak tua nih. Ya tapi lebih tua saya lah. Beliau bergaulnya dengan Gus Dik. Tahu kan? Iya. Nah, tahu dengan Gus Dik. Nah, itu salah satunya. Tapi 2 tahun ke belakang itu kecil-kecil menjadi mumpret kalau orang Jawa bilang. Jadi kurang lebih saya kelilingin itu sekitar. Sedih sekali sebetulnya. Di kampung sendiri saya tidak bisa membuat seperti ini. Saya banyak mengadvokasi tapi di kampung lain. Apa yang beliau sampaikan sangat menginspirasi, dan selintas saya menerawang tentang apa yang sudah kita lakukan di Cibiruwetan.
tentu ada beberapa hal yang sedang dalam proses mengarah seperti apa yang beliau sampaikan, dan ini diterima di UMKM binaan desa berjalan. Saya kira seiring sejalan apa yang diharapkan Pak Dir, kita di tahun ini ada konsep untuk kopi Manglayang yang diantaranya produknya ini. Kemudian di sana ada di masyarakat sama dengan pihak ketiga, di mana kami ini bekerja sama pada awal karena memang secara kemampuan modal kita belum cukup ya Pak ya, akhirnya kita bekerja sama dengan sistem full invest dengan pihak ketiga, dengan pihak swasta, didiskusikan dan memiliki prospek, akhirnya kita ambil. Jadi program ini kita selama 3 tahun Pak, kontraknya 3 tahun untuk sistem full invest ini. Jadi mereka menyediakan semua kebutuhan mulai dari pembangunan tiang, terus untuk tenaganya itu juga dibebankan ke mereka. Jadi memang full sudah semuanya sudah di cover oleh titik jaringan kita. Jadi masyarakat ketika memang membutuhkan pelayanan tersebut kita bisa fasilitasi Pak. Simpel Desa dengan Gardana itu melaksanakan program Kembara Desa. Nah, barangkali terinspirasi dengan apa yang Bapak sampaikan bahwa orang Indonesia terutama Timur itu harus melihat langsung. Barangkali bisa memanfaatkan dengan Pak Nanang sempat ngobrol. Di sini ada beberapa homestay dan guest house. Dan teman-teman Pak Kades dan juga izin menyampaikan terkait dengan peran kami Pak berperan di Desa Cibirwetan. Saya nama Pak Ferdi Pak, tidak biasa saya dipanggil di sini Mang Pai Pak. Dan dengan tim kami menangkap dari apa yang menjadi program kabupaten, yaitu adanya peng-SK-an desa wisata. Walaupun kami mengikuti kegiatan desa wisata ini secara skup kabupaten, saya dan teman-teman ini dari sejak 2010 Pak. Tetapi kebijakan yang tidak adil berbicara desa wisata. Kenapa? Karena ngomongin desa wisata masih ngomongin berkutat dengan tiket, dengan destinasi gitu. Sementara kenapa kami waktu itu menyebut bahwa tidak adil? Kita mana mau ada lahir di sebuah tempat yang tidak punya sungai yang indah kayak di Pangalengan yang tadi disebut-sebut, tidak punya perkebunan yang indah kayak di Ciwidey dan seterusnya. Tapi dari situ kami akhirnya menemukan sebuah jalan ketika Kemenparekraf menghadirkan sebuah nomenklatur. Tolak ukur kita bukan ngomongin lagi destinasi Pak, tapi ngomongin kita adalah 17 subsektor. Alhamdulillah Pak Direktur, dari situlah kami merasa menjadi manusia Indonesia pada saat kita berbicara berperan dalam kepariwisataan. Nah, sehingga mungkin apa yang kami lakukan dengan teman-teman, kami sadar Cibirwetan memiliki jalan kabupaten yang sesempit ini tidak masuk bis. Pada saat itu kami seolah-olah paling merana Pak. Kalau ke Pangalengan mah bis bisa masuk banyak dan seterusnya. Tapi hari ini justru kami bersyukur Pak, jangan sampai Pak Kades, Pak Bupati diperbesar jalannya biar kecil aja. Kenapa? Karena dengan jalan seperti inilah alhamdulillah 2023 kami melaporkan bersama dengan BUMDes, kami sudah bisa menarik tamu di atas 5.000 tamu Pak. Dan alhamdulillah mereka datang ke sini tidak ada menggunakan bis yang notabene hanya masyarakat menjadi penonton, tapi juga adalah melibatkan kawan-kawan para supir angkot yang mereka adalah warga desa. Nah, kurang lebih mungkin peran itulah yang kami lakukan seiring sejalan dengan kami mendapatkan pola pendidikan mandiri bukan sekadar dari kedinasan. Ada Pak Mantan yang juga selalu bercerita tentang bagaimana sejarah Cibirwetan pada saat itulah hingga sekarang. Hal-hal itulah yang menyadarkan kami bahwa Cibirwetan ini tidak akan mungkin ada orang yang datang dari timur atau utara selatan ngurus Cibirwetan ujug-ujug Pak, kecuali kalau bukan kita sendiri. Nah, peran 2019 dimulai pada saat Pak Kades Harian adalah bagaimana Cibirwetan betul-betul membuka diri terkait dengan informasi. Nah, keterbukaan informasi inilah menjadi peran Pak dan menjadi modal kami bahwa tatkala informasi ini terbuka baik masuk maupun keluar, menjadi salah satu kami menyebut adalah produk wisata kami. Jika diri bahwa Cibirwetan kita tidak jualan tiket untuk datang ke Tangga Seribu saja atau untuk ke Batu Kuda. Kenapa? Karena peran di sana mereka sudah berjalan. Di Batu Kuda sudah ada kelompok LMDH yang mereka memang menjual tiket untuk camping. Di Tangga Seribu mereka juga kawan-kawan dari unit BUMDes juga menjual mereka yang berwisata ingin view deck. Tapi kami turut berperan dalam memanfaatkan keberadaan destinasi itu menjadi salah satu pilihan masyarakat yang ingin melakukan kegiatan di tempat di Desa Cibirwetan. Maka dari situ
situlah turunlah berbagai macam produk di kami, dan kami menyebut sebagai desa edukasi, Pak Direktur, desa wisata edukasi. Berbagai macam produk yang mungkin bisa dilihat melalui website kami. Sekolah desa itu salah satu produk wisata kami, kemudian juga ada ulin sampah, kemudian juga ada ulin industri, kampung industri, kemudian juga ada kegiatan atraksi yang lain. Alhamdulillah secara damai. Atau mungkin kalau berbicara lomba anugerah desa wisata Kemendes yang Di peran, Oke, baik. Karena beliau kan ini Pak, cematnya untuk kelembagaan. Jadi untuk desa wisata kata kuncinya, dan tolong nanti ingatin saya kalau di kepanitiaan yang lomba desa wisata. Iya, betul. Jadi yang dilombakan betul, memang arahnya ke itu kan ke objek ya. Nah, ini kembali lagi kita ke ini ya. Desanya berbagi peran. Terus Mas Diki, tolong nanti yang pelatihan yang nanti di Sigi yang dengan Common Room, nanti dia belajarnya ke ini tidak ke Sukabumi lagi. Yang kemarin kan yang tali aku kan ke Sukabumi. Ya, nanti sampaikan Sukabuminya ini yang apa? Cipta Gelar. Karena sana juga bagus, sudah bagus. Nah, nanti kalau yang Sigi kalau bisa laporkan ke Common Room, jangan ke Cipta Gelar lagi. Kita usahakan nanti ke Cibiruwetan. Gitu loh ya. Ingatin ya Mas Bowo ya. Karena Common Room juga Bakti Kominfo kan kita konsep yang tadi ada Sister Village tadi yang pasca dilatih untuk internet dan segala macam. Jadi dia belajarnya juga bukan hanya Dedi tapi juga Dewinya. Karena di Cipta Gelar itu kan desa adat dan juga menggelar wisata. Ya, seperti itu. Ya, kesinilah ya. Ketika Common Room disampaikan seperti itu. Jenengan. Ya, kuasanya. Kuasanya sama kawan-kawan pendamping. Bisa nggak Bandung, apa namanya istilahnya, tagline-nya dari Ridwan Kamil dulu? Jabar juara. Jabar juara. Jabar juara itu tahun 2018 saya ditantang untuk memberikan, waktu itu saya masih Kapus Diklat, ditantang untuk melatih semua perangkat desa minimal 5 paham tentang 1, bagaimana cara pembuatan undang-undang desa, 2 pelaporan desa, 3 BUMDes, 4 usaha identifikasi desa dan pengembangan desa. 5 itu aku ditantang. Pak Marlan bisa nggak melalui kepala Badan B2SDM yang di Ciawi, di Cimahi, yang dulu perumahan DPR itu dijadikan kantor badan itu kan gede besar itu, saya diundang 2 hari di situ. Ya, itu diundang di situ. Yang Bandung juara itu, Bogor juara, Jabar juara itu. Semua kepala desa dan perangkat desa minimal 5 orang paham tentang itu. Untuk apa? Penggunaan dana desa. Diambil dari mana duitnya dulu? Diambil dari penggunaan salah satu peningkatan kapasitas untuk perangkat desa. Keberhasilan yang ada di sini, pengembangan IT maupun yang lain tadi dibuat di dalam bentuk model pelatihan yang nanti ditawarkan ke desa-desa, yang nanti gak usah mewah tempatnya, di sini saja. Karena kita desa, anggarannya dari mana? Dari peningkatan kapasitas pemerintah desa. Jenengan masuk melalui mana? Melalui kepala dinas PMD sama Pak Sekda. Bu Hani ada yang sampaikan? Cukup. Baik, dalam konteks terinspirasi oleh Kembang Kuning, Pak Dit, izin melampirkan, kami kemarin baru berkesempatan dapat 3 rombongan tamu luar. Pertama dari Rwanda, kemudian Timor Leste, dan kemarin ada dari mahasiswa 5 negara yang dibawa oleh ITB. Dan juga nanti Pak Inyong sampai coba mengambil peta kawasan kosong yang di Blok
Kiterong yang belum tertanami, kemudian juga kawasan Tangga Seribu, kemudian nanti data administratif Pak Sekdes menyiapkan SK perhutanan sosial, kemudian daftar pengurus dan komoditas apa yang sudah tertanam. Karena Pak Direktur akan menghubungkan dengan perusahaan yang mengelola kopi organik dan desamu. Ya. Terima kasih. Saya cukup terkesan di Desa Cibiru Wetan. Mudah-mudahan desa ini menjadi salah satu desa contoh yang menerapkan WIS pada lingkungan dan juga WIS pada penataan pada ketersediaan sumber pangan lokal dan peningkatan kebudayaan masyarakat lokal yang berbasis pada kekuatan lokal. Oleh karena itu, desa ini perlu menjadi semacam destinasi yang berikutnya nanti dapat dikembangkan di daerah-daerah. Saya rasa itu, semoga desa Cibiru tambah lebih baik lagi dan lebih banyak menyadarkan pada masyarakat setempat dan sekaligus mempunyai salah satu desa yang memiliki PAD yang sangat tinggi dari hasil pemberdayaan masyarakat lokal. Terima kasih. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya selaku Direktur Satpas di Kementerian Desa sudah melihat kondisi desa wisata Cibiru dan desa digital yang ada di sini, dan kami sangat bersyukur karena ternyata desa ini sudah menerapkan konsep-konsep pemberdayaan masyarakat sehingga peran serta masyarakat itu terlibat dalam pembangunan desa. Dan untuk desa Cibiru Wetan kami sampaikan selamat ulang tahun yang ke-40. Semoga desa Cibiru Wetan tetap jaya. Siap, biar dibantu isi. Siap. Satu nuhun. Oke Pak, siap. Ya, siap. Hadir, terima kasih. Terima kasih. Ya, ya. Nah, ini Mega Vision ya, supaya bersaing aja kan. Tiang-tiangnya ya kan? Iya. Kalau yang bumdes tiang di belakang. Maka siap Pak Dir, terima kasih.